Oke, ya. Nah, jadi tadi contoh prototyping ya. Jadi prototyping itu kita membuat prototype sederhana ya untuk bertujuan untuk apa? Untuk memberikan gambaran apa yang akan dibuat. Jadi tadi seluruh software itu dibuatkan gambarannya hanya dalam malam. Mungkin nanti bisa Anda bisa pakai yang sederhana, misalnya pakai web HTML begitu ya. Mau bikin e-commerce misalnya ya, Anda ambil aja punyanya WordPress yang untuk e-commerce ya, kemudian disesuaikan menunya, jalan. Tapi itu prototype, itu produk akhir. Nah, kelemahan dari prototype adalah kadang-kadang baru prototype tapi sudah dianggap produk akhir terus mau dipakai. Nah, ini persoalannya. Oke. Lalu saya akan jawab pertanyaan tentang apa tadi? Incremental ya. Incremental itu seperti apa? Saya kembali ke sini. Ya. Kalau Anda lihat ini gambar ini, ya, dengan gambar ini, sama nggak? Sama tidak? Hampir sama ya. Apa bedanya gambar waterfall dengan gambar incremental? Jadi incremental itu sebetulnya waterfall, sama dengan waterfall, hanya dipotong-potong. Kalau tadi waterfall kita menganalisis keseluruhan proyek, maka di incremental, itu kita hanya menganalisis sebagian proyek. Dibuat rencananya untuk sebagian proyek. Dibuat programnya untuk sebagian proyek, ya, kemudian dites, kemudian diinstal di tempat lain untuk sebagian proyek saja. Itu namanya incremental. Nanti masuk ke increment kedua. Maka di dalam incremental ada pekerjaan pertama yang harus dilakukan, yaitu melakukan modularisasi. Ya. Jadi kalau misalnya tadi saya contohkan proyek apa? Presensi mahasiswa Amikom. Maka sebelum dilakukan, kita bilang, oke, kita mau melakukan incremental. Maka langkah pertama adalah dilakukan modularisasi dulu. Bisa nggak proyek itu dipotong-potong menjadi 4 potong, atau 3 potong, atau 2 potong? Mau jadi berapa potong? 4 potong? Berarti kita bilang, proyek ini akan dilaksanakan secara incremental menjadi 4 increment. Ya. Nah, potongan pertama itu kita taruh di increment 1. Di increment 1 itu kita mengerjakan hanya potongan proyek yang bagian pertama saja. Misalnya tadi kan kita putuskan bagian pertama dari proyek sistem presensi adalah kita butuh data mahasiswa. Berarti ada input data mahasiswa. Katakanlah perguruan tingginya belum kayak Amikom ya, data mahasiswa belum tersimpan misalnya ya. Masih pakai kertas begitu. Maka bagian proyek pertama adalah mencatat data mahasiswa ke dalam sistem. Berarti kita hanya butuh apa? Butuh form input data mahasiswa. Ya, tadi saya kasih contoh. Katakanlah formnya seperti ini bentuknya. Ya, bisa baca nggak? Nggak bisa, emang sengaja nggak dibuat untuk dibaca. Ya, nggak bisa dibaca. Tapi kira-kira bentuknya ya ada nama, nomor mahasiswa gitu ya. Kemudian kita membuat data mahasiswa, database mahasiswa, tabel mahasiswa saja. Ini tabel mahasiswa.
Ya, ada nama mahasiswa, nomor mahasiswa, dan seterusnya. Cuman itu saja untuk increment yang nomor 1. Jadi sederhana ya. Jadi kita tidak perlu memikirkan hubungannya dengan tabel dosen bagaimana, hubungannya dengan tabel presensi bagaimana, itu nanti. Oke? Yang penting di tahap pertama ini, jadi increment pertama ini, untuk input data mahasiswa, selesai dulu. Oke. Dengan demikian, increment pertama ini mungkin secara keseluruhan bisa selesai dalam 1 minggu atau 2 minggu saja. Jadi waktunya cukup pendek, ya. Dan dalam 2 minggu itu, ya, kita sebagai pengembang sudah bisa menyerahkan kepada bagian akademik, hei Pak bagian akademik, ini input data mahasiswa sudah selesai. Silahkan dicoba. Increment pertama selesai. Nah, tentunya pada saat mencoba, namanya orang, nyoba mesti ada itu ya, ada cacatnya tuh. Waduh, ini kurang ini. Ya. Ya, nanti ada kurangnya gitu ya. Oke. Mbak Pedi nanti saya jawab belakangan ya, setelah kita selesaikan yang incremental, nanti saya jawab yang prototype. Oke, jadi incremental itu ya sama juga dengan waterfall, hanya bedanya adalah waterfall yang dipotong-potong menjadi kecil-kecil. Lalu prototype, Pak, prototype itu perancangan yang sudah matang? Belum, namanya juga prototype. Jadi prototype ini justru malah untuk kita bareng-bareng dengan calon pengguna membuat rancangan yang lebih matang. Ya. Jadi gambar yang saya tunjukkan tadi untuk Pertamina misalnya, apakah nanti pasti disetujui seperti itu? Tidak. Tidak disetujui seperti itu. Justru dari prototipe ini kita ingin meminta gambaran kepada si calon pengguna dari yang saya bayangkan sebagai pengembang itu kan saya bayangkan langsung saya siapkan bentuk nyatanya. Contohnya. Ya. Kalau waterfall enggak, Mbak. Kalau waterfall itu dianalisis dulu matang analisisnya, ya. Dokumennya ditanya dulu tuh, ya. Tolong dikumpulin dokumennya semua, ya. Kemudian diamati dulu orang ngerjakannya bagaimana, ya. Proses itu panjang, ya. Proses itu mungkin akan memakan waktu 2-3 bulan. Baru kita bisa paham bagaimana sih bisnis model yang ada di sana, ya. Nah, prototyping ini mencoba menyelesaikan soal itu. Daripada panjang-panjang kita ngobrol tanpa bentuk, nah, kita langsung yuk. Bentuknya kira-kira seperti ini. Setuju nggak? Oh, nggak setuju. Kurang ini, Mas. Menunya itu kurang pas, kurang namanya jangan open, tapi buka. Oke? Kalau tidak ada prototype, user nggak bisa ngomong. Ya. Itu petanya tadi harusnya bisa ditumpuk. Nah, karena saya tadi nampilin gambar peta, usernya bisa ngomong, petanya maunya gambarnya ditumpuk. Jadi sangat beda teknik di prototyping dengan teknik di waterfall. Di prototyping itu kita melakukan analisa dengan contoh. Oke, enak yang mana? Yang dengan contoh apa yang dengan analisa dokumen? Langsung pakai contoh ya. Jadi itulah keunggulannya prototyping. Ya. Oke. Nah hari ini kita stop sampai prototyping. Kemudian setelah prototype kita sebetulnya masih punya agile. Ya. Agile. Jadi prototyping kalau misalnya Anda mau sebut yang lebih mudah itu menganalisa menggunakan contoh, kira-kira gitulah ya.
Contohnya itu kadang-kadang nggak perlu kita buat sendiri loh. Kalau misalnya Anda mau membuatkan website perguruan tinggi, Anda nggak sempat bikin contoh, gimana caranya? Prototyping-nya gimana? Ulangi, Pak. Kalau misalnya Anda mendapatkan pesanan website perguruan tinggi, ya, sistem informasi mahasiswa untuk website perguruan tinggi, gimana Anda memprototype-nya? Ada yang punya ide? Kalau Anda harus membuat analisisnya dulu, namanya waterfall, Mas. Namanya waterfall. Kelemahannya waterfall tadi lama. Kesalip nanti sama yang lain. Gambar, boleh. Kalau saya dapat pesanan membuatkan sistem informasi mahasiswa, saya akan mengakses website perguruan tinggi terbaik. Misalnya Anda anggap Amikom itu baik, website mahasiswanya, saya akan akses itu, saya buat itu jadi contoh. Ini loh contohnya, kalau mau bikin website untuk layanin mahasiswa, website untuk KRS, Anda buka aja sistem KRS-nya Amikom. Kayak gini loh, KRS. Gimana? Mau seperti itu enggak? Ya. Sehingga nanti si klien, katakanlah Anda punya klien perguruan tinggi, si perguruan tinggi itu nanti akan punya gambaran, oh nanti yang akan dibuat kayak begitu ya. Data mahasiswa itu nanti ditampilkan fotonya di sebelah kanan. Misalnya dia nggak setuju, di kami foto nggak biasanya di sebelah kanan, biasanya fotonya di sebelah kiri terbalik pula misalnya. Ya. Oke, jadi bisa dengan cara mengambil prototype, ya namanya prototype ya, contoh ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, ya. Jadi kita bisa menggunakan website, gambar yang lain dan sebagainya. Ya. Jadi kayak tadi proyek Pertamina misalnya ada software yang namanya Petrel, itu jadi acuan saya untuk terus jadi Oke, saya kira Agile akan kita bahas minggu depan ya, seperti biasanya. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, cukup untuk hari ini. Terima kasih.